Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan membagikan sedikit sesuatu hal yang bisa kita ceritakan bersama tentang di dalam dunia investasi saham ini. Nah, banyak ahli ataupun orang yang mengaku ahli atau broker, analis dari sekuritas gitu yang menyuplai kepada kita semua berita atau informasi atau analisa tentang saham setiap hari, baik itu lewat media cetak maupun media sosial. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah kita dalam menjalani kegiatan berinvestasi saham di dunia nyata ini seringkali tidak cukup kokoh pemahamannya atau gampang dipengaruhi oleh opini-opini yang diberikan oleh pekerjaan-pekerjaan atau orang-orang yang saya sebut tadi. Seperti contoh, pada tahun 2022 yang lalu menyambut masuk ke 2023, banyak sekali ahli, dan kalau kalian masih ingat, banyak ahli orang atau ekonom yang mengatakan bahwa 2023 itu Indonesia ini akan masuk dalam situasi ekonomi yang resesi. Resesi itu apa artinya? Resesi itu artinya adalah kondisi ekonomi di mana pendapatan negara selama 2 kuartal berturut-turut itu mengalami negatif penurunan. Nah, di sini saya mau sedikit menceritakan bahwasanya banyak teman-teman investor di luar sana, termaksud saya juga, kadangkala mudah sekali untuk terpengaruh oleh pendapat-pendapat orang yang bahkan kita tidak ketahui latar belakang orang ini siapa gitu. Nah, saya pun berpikir dan bertanya, apakah setiap ahli yang pada saat itu memprediksi bahwasanya 2023 akan terjadi resesi akan dicabut status keahliannya itu? Tidak juga kan? Tetap juga dia tercatat sebagai ahli dan pendapatnya atau prediksinya pada saat itu akan dilupakan. Padahal salah gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang sering disebut ahli dan cukup terkenal juga di dunia pembahasan perekonomian Indonesia ini. Dia terkenal lah gitu kan, saya nggak sebut namanya lah, cukup terkenal. Nah, memprediksi pada saat itu bahwasanya 2023 ini akan gelap gitu, ekonomi akan terjadi kegelapan hampir setara seperti 2008, namun tidak sampai kayak 98. Nyatanya apa? 2023 perbankan labanya naik semua, 4 bank besar itu. Biasanya kalau kita ini resesi, ke 4 bank besar itu labanya turun itu ciri-cirinya salah satunya. Terus harga komoditas jatuh dalam gitu kan. Memang 2023 harga komoditas seperti batu bara, komoditas andalan kita jatuh, tapi tidak sampai jatuh banget. Soft landing juga dia dari $400 itu kan gini gitu, di 100-an sampai $120 per ton. Nah, terus bisa nggak diwawancara media lagi sama ahli tadi yang mengatakan 2023 akan resesi dengan framing yang dibuat seolah-olah gelap? Gak juga kan.
dilupakan gitu aja kan. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ketika kita mendengar pendapat seseorang, baik ahli atau saya sekalipun di dalam channel ini, atau ekonom atau ahli investasi gitu, analis dari sekuritas, media. Nah, itu kalau bisa kita harus lebih menyaring lagi dan memikirkannya lagi gitu. Karena tidak sedikit juga orang yang saya dengar pada saat di tahun menjelang 2023 itu banyak orang yang tiba-tiba menjual sahamnya gitu. Maksudnya dia itu mau mengamankan cashnya dulu gitu supaya jangan sampai tergerus kalau 2023 itu terjadi resesi ekonomi seperti tahun 2020. Nah, pada kenyataannya dia bertindak berdasarkan pendapat si ahli tersebut dan ternyata salah. Terus apakah si ahli tadi yang menyatakan prediksi itu menjadi tidak ahli? Tidak kan? Status keahliannya tetap aja. Nanti diundang media juga kalau ada kontroversi-kontroversi lain untuk memberikan pendapat gitu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah pola pikir kita itu apa ya? Memang harus kita latih pelan-pelan, itu tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan dan tidak mudah juga untuk menjaga psikologi kita tetap kokoh di tengah badai pendapat orang yang banyak itu. Nah, saya pernah membaca buku dari Rolf Dobelli, nama penulisnya. Judul bukunya The Art of Thinking Clearly, 99 sesat pikir. Itu kalau nggak salah saya judulnya. Nah, di situ ada dijelaskan tentang sesat pikir atau dalam bahasa Latinnya disebut fallacy, yang disebabkan oleh ketika kita mendengar sekelompok orang mengatakan sesuatu hal sebagai A, maka kita cenderung mengikuti pendapat itu tanpa memperdulikan itu benar atau salah, karena banyak sekali orang. Misalnya ini ada 5 orang, di sini ada 1 orang. Kelima orang ini berpendapat 2023 akan terjadi resesi. Maka psikologi kita secara tidak langsung akan ikut terpengaruh ke sini, sehingga kadang mau gabung di sini gitu, padahal enggak, salah gitu. Nah, ini adalah bukan hal yang terlalu negatif, karena itu hal yang wajar. Ini menurut penjelasan di buku itu ya, karena saya baca kita itu diwarisi genetika oleh nenek moyang kita terdahulu. Ketika pada zaman dulu sekali, dalam mengambil keputusan itu memang kita harus cenderung mengikuti keputusan kelompok gitu. Kenapa? Karena pada saat itu kita masih melawan hewan-hewan purba ya, seperti gajah yang besar atau apa, serigala. Kalau kita tidak berkelompok beriringan dan menciptakan keputusan kelompok, maka kita akan tamat baik kita, dan kita akan punah gitu, dimangsa oleh hewan buas itu. Jadi kita memang di dalam DNA kita mewarisi genetika dari buyut kita gitu, dalam hal memikirkan dan mengambil keputusan gitu. Nah, tetapi di sini saya juga sering kayak gitu, maksudnya baca stream di Stockbit atau baca CNBC, baca analis dari berita dari Investor Daily atau dari manapun yang memprediksi harga, misalnya memprediksi batu bara akan naik harganya karena ABCD, batu bara akan jatuh harganya karena ABCD. Nah, padahal sering kali juga setelah saya amati, hasil prediksi-prediksi dari media ini salah. Kadang benar juga, tapi kadang salah juga. Jadi mengenai preferensi keputusan,
itu kembali lagi ke kita masing-masing. Nah, maksud saya menyampaikan ini adalah supaya kita sebelum mengambil keputusan investasi, kita memastikan bahwasanya keputusan investasi yang kita buat itu berdasarkan analisa kita sendiri. Memang kita mengikut campurkan atau mengambil informasi berbagai opini dari media atau analis atau apapun itulah, atau influencer. Gak apa-apa kita untuk mengambil informasi, tetapi pada akhirnya kita harus memfilter dan mengambil keputusan berdasarkan analisa kita sendiri. Makanya itu saya ketika menganalisa saham, misalnya saya menganalisa saham Adro, bukan sahamnya yang terlalu diperhatikan, tetapi proses menganalisa dan mendapatkan saham Adro itu, supaya kalian bisa menganalisa sendiri dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan kalian sendiri gitu. Dan juga jadi kalau kalian baik salah dalam mengambil keputusan investasi ataupun benar, kalian tidak menyalahkan orang lain atau membenarkan orang lain, terlalu memuji-muji orang lain gitu. Misalnya kalian membeli saham A berdasarkan nasihat dari si Badu lah gitu. Ketika saham A itu turun dan tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, maka kalian menyalahkan si Badu. Tapi ketika saham A itu naik, maka kalian memuji-muji si Badu, memuji-muji secara berlebihan. Nah, saya rasa itu tidak baik dan tidak benar. Oleh karena itu saya ingin mengajarkan cara menganalisa para penonton di channel ini dan pertanggungjawabannya terhadap analisa tersebut. Jadi dia bisa dengan kokoh bertahan dengan argumennya sendiri kenapa dia membeli saham A tersebut gitu. Jadi kita harus bisa berargumen dan menjawab ketika kita menciptakan reverse logic terhadap kita sendiri. Misalnya saya bertanya ke diri saya, kenapa saya beli saham A? Apa alasan Jadi supaya kita tidak terlalu terpengaruh apa yang disebut dengan ahli, analis, atau influencer, apapun itu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan terima kasih. See you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.